Halo, selamat datang di Oto.com. Setelah penantian cukup lama, yaitu kurang lebih sebulan lah dari peluncurannya, kali ini kami langsung mendapatkan kesempatan mencoba all new Toyota Yaris Cross di area terbatas milik Toyota Astra Motor. Dan varian yang ada di belakang saya ini merupakan varian paling tinggi, yaitu all new Toyota Yaris Cross dengan sistem hybrid atau hybrid electric vehicle. Seperti apa impresinya, kemudian apa saja kelengkapannya, dan yang pasti apakah mobil ini menarik untuk dimiliki. Ikuti terus review dari saya. Oke, saya tidak akan membahas banyak soal impresi secara detail karena beberapa bagian sudah kita jelaskan pada saat peluncuran. Nah, kalian bisa klik link pada video di atas. Tapi saya akan tetap membicarakan beberapa bagian pada eksterior. Pertama, dari ukurannya, ia masih terasa atau terlihat aura dari hatchback-nya. Karena memang nama Yaris sendiri kental dengan nuansa hatchback ya kalau di sini. Walaupun di luar ada varian sedannya. Tapi memang Yaris Cross ini atau all new Yaris Cross yang meluncur atau mendebut di Indonesia menggunakan basis DNGA yang juga digunakan oleh Toyota Yaris Active di luar sana. Jadi yang menggunakan wheelbase yang lebih panjang ketimbang yang digunakan oleh Toyota Raize maupun Daihatsu Rocky yang ada di sini. Walaupun keduanya sama-sama menggunakan DNGA atau TNGA. Ia lebih familiar atau lebih mengarah kepada yang digunakan oleh Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Kalau kita perhatikan dari ukurannya sudah sangat pas, baik itu untuk ukuran SUV 5-seater yang ada di Indonesia, kebanyakan memang secara dimensi ini sudah sangat pas. Cuma kalau diperhatikan dari tampilan luar, memang ia terasa agak kelihatan lebih pendek ya. Jadi memang seperti Yaris hatchback yang dibikin cross. Apakah itu sesuatu yang buruk atau yang jelek? Apakah justru itu merupakan desain yang baik? Sebetulnya kembali lagi sesuai selera. Tapi menurut saya ini sih sesuatu yang fresh ya, dimana biasanya kompetitor ya misalnya kayak Honda HR-V, kemudian Hyundai Creta, dia menawarkan desain yang ya kelihatan SUV kecil atau compact yang seperti rada tinggi. Kalau Yaris Cross ini masih kelihatan kayak hatchback, tapi ia juga punya ground clearance yang sangat memadai. Sekarang kita bahas wajahnya sedikit. Memang kalau dari wajahnya ia masih menawarkan muka yang kayak gado-gado lah ya. Ya ada campuran dari Corolla Cross seniornya, kemudian ada sedikit sentuhan desain dari RAV4. Ya pokoknya sangat khas Toyota lah ya. Oke, cukup untuk pembahasan eksterior atau desain. Lagi kalau Anda pengen melihat lebih jelas soal desain yang lebih detail, silakan klik dari link video yang sudah kita tawarkan. Sekarang kita lihat bagian interiornya terlebih dahulu. Oke, masuk ke kabin dari all new Toyota Yaris Cross ini sangat familiar. Susunan dari dashboard, kemudian konsol tengah, bagian transmisi, tombol-tombol mirip seperti keluarga baru dari Toyota atau TNGA atau DNGA. Susunannya mirip kayak yang udah-udah. Tapi memang secara umum desain ini sudah oke ya. Dan karakternya menurut saya di bagian interior ini malah terasa lebih modern ketimbang bagian eksteriornya. Kalau Anda perhatikan ini ada sejumlah logo GR yang berarti ini merupakan varian dengan embel-embel GR Sport yang artinya dia varian tinggi dan lebih mewah. Bisa terlihat dari penggunaan material jok kulit, kemudian kemudi dibalut juga oleh kulit. Di mana-mana ada pelapis kulit dan ada soft pad seperti bagian dashboard, kemudian di bagian konsol tengah tempat armrest ini, trim pintu, pokoknya banyak lah. Soal aura kemewahan sudah tidak perlu diragukan lagi. Oh ya, untuk membedakan ia dengan varian umum atau varian lainnya, varian hybrid ini menggunakan list biru yang bisa ditemui pada bagian dashboard dan di bagian jok juga ada jahitan warna biru, jadi warnanya kontras ya. Kalau sport mungkin biasanya warnanya merah, tapi kalau ini hybrid ia menggunakan jahitan warna biru. Untuk pendukung kemewahan lainnya, ia juga sudah dilengkapi oleh panoramic roof, jadi bukan sunroof, dia tidak bisa dibuka kacanya, cuma bisa dibuka bagian atapnya ini. Kemudian ia juga sudah didukung oleh pengaturan atau fitur TSS, dan ini layar sentuhnya sangat besar, sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Menariknya pada lingkar kemudi ini
yang bisa disetel ketinggiannya menggunakan tilt dan teleskopik. Di sisi kiri dan kanan palangnya ini penuh dengan tombol, yang artinya semuanya kepake. Jadi biasanya kalau mobil-mobil yang fiturnya dikurang-kurangin tuh ada aja yang kosong ya. Kalau ini full di sini. Sekarang kita tes dulu bagian penumpang atau kabin belakang sebelum kita akan mencobanya berkeliling dengan All New Yaris Cross versi mesin hybrid ini. Nah, kira-kira seperti ini bagian penumpang belakang. Sebagai catatan, tinggi saya 178-179 cm. Dan ini jok depan pengemudi merupakan setelan saya ya. Ia masih menyisakan legroom yang sangat banyak banget ya. Jadi All New Yaris Cross ini menawarkan kabin yang lapang. Jadi kalau baris depannya pengemudi tinggi pun yang di belakang masih bisa menikmati kelapangan dengan nyaman. Kemudian sandarannya juga tidak terlalu tegak, masih enak. Kalau kita lihat headrest ini ada 3, berarti dia memang bisa diisi 5 penumpang. Dan di tengahnya ada armrest yang juga disokong oleh cup atau bottle holder. Nah ini biasanya kalau di segmen rada bawah itu AC-nya nggak nyampe baris kedua ya. Dia memanfaatkan AC depan untuk ke belakang. Di Yaris Cross dia punya AC dedikasi khusus untuk penumpang bagian belakang. Oke, sekarang kita coba langsung saja ya impresi berkendaranya seperti apa. Pertama, mobil ini menggunakan mesin dengan kode 2NRVE 1500 cc, yang artinya mobil ini punya mesin yang sama dengan Toyota Avanza dan Toyota Veloz. Cuma khusus untuk varian hybrid ini tentu saja ada settingan yang berbeda, jadi kodenya itu 2NRVEX, yang artinya memang mesin 1500 cc itu dikombinasikan dengan sistem hybrid dari Toyota. Oke, selayaknya atau kalau Anda memang pernah mencoba mobil hybrid yang ditawarkan Toyota atau mobil hybrid pada umumnya, ketika kita start, ia akan menggunakan tenaga yang disuplai dari baterai. Oh ya, ngomongin baterai, ini adalah mobil hybrid pertama dari Toyota yang menggunakan baterai dengan jenis lithium. Jadi ketika kita start itu, biasanya akan murni menggunakan tenaga listrik. Jadi feel-nya itu, kalau Anda tahu feel atau torsi yang ditawarkan dan tenaga dari jenis kendaraan listrik itu sangat instan, sangat responsif, dan ini juga akan Anda rasakan ketika berjalan menggunakan All New Toyota Yaris Cross HEV. Oh ya, selain tenaga itu juga mesin tidak akan menyala, jadi kalau Anda dengarkan dengan seksama itu mesinnya tidak akan terdengar karena memang tidak menyala, dan akan terdengar bunyi yang menandakan kalau mobil sedang bergerak dengan sistem atau penggerak listrik. Cuma kalau Anda injak pedal gas lagi lebih dalam, ketika speedometer menunjukkan angka sekitaran 20 km per jam lah ya, dan Anda injak terus pedal gas, mesin kemudian akan menyala. Sementara kalau kita merasakan rasa berkendaranya dengan mesin bensinnya, ya rasanya sih masih mirip-mirip dengan mobil lain, khususnya mobil Toyota lain yang juga menggunakan mesin 1500 cc. Sekarang kita bicarakan soal handlingnya. Nah, menariknya, biasanya di segmen dengan bentuk crossover seperti ini atau di kelasnya ini, ekspektasinya itu kita akan mendapatkan bantingan suspensi yang rada kaku ya, untuk meningkatkan rasa berkendara yang lebih, karakternya itu lebih sporty. Dan ternyata di Toyota All New Yaris Cross ini malah setelah tadi saya coba di beberapa speed bump dari Toyota Driving Experience ini, rasanya lebih soft dibandingkan kebanyakan kompetitor lah ya. Nah, ada satu dari catatan yang saya rasakan dari pengemudian singkat ini, yaitu dari kemudinya. Pertama, secara responsivitas sudah cukup baik, cuma entah kenapa saya merasakan kalau kita memutar sedikit, itu kita butuh derajat putaran yang lebih banyak. Jadi misalnya kayak tes slalom yang saya lakukan di area Toyota Driving Experience ini, saya menekuk setir dengan sangat banyak untuk mendapatkan manuver yang diinginkan. Untungnya mobil ini punya radius putar yang kecil, jadi kalau kita melakukan putar balik itu sangat mudah, parkir juga jadi lebih mudah, dan itu ada atau bisa ditampilkan pada panel atau cluster meter digital ini, ada pergerakan roda sesuai dengan derajat putar kemudi yang diinput oleh pengemudi. Oke, itu tadi impresi
saya soal all new Toyota Yaris Cross varian hybrid electric vehicle atau HEV. Nah, seperti tadi Anda sudah mendengarkan penjelasan dari saya, dia punya akselerasi yang oke karena didukung oleh sistem hybrid itu tadi. Jadi ada mode listriknya yang merupakan nilai plus menurut saya ya. Apalagi mesin yang digunakannya adalah mesin 1500 cc. Jadi kalau untuk dipakai di perkotaan, sudah pasti dia sangat enak. Ya Anda bayangkan saja, mesin 1500 cc kemudian ditambahkan sistem hybrid. Harusnya efisiensinya bisa sangat oke ya. Tapi nanti deh, kalau ada kesempatan kita akan coba. Sementara kalau untuk dibawa keluar kota, beberapa fitur sangat mendukung. Dan kalau Anda berkendaranya tidak mengharapkan sesuatu yang kencang atau powerful banget sih, harusnya pakai ini sudah cukup ya. Oh iya, soal harganya nih, All New Yaris Cross Hybrid dengan GR Parts Aero Package yang barusan kita coba, itu ditawarkan dengan harga 449,950 juta. Ya tipis dari 450 juta ya. Tapi kalau tidak pakai GR Parts Aero Package atau embel-embel GR, harganya berada di angka 440,600 juta. Jadi Anda tinggal pilih Toyota Yaris Cross versi hybrid atau kompetitor yang misalnya Honda HR-V menawarkan 1500 cc plus turbo. Atau Hyundai Creta 1500 cc naturally aspirated dengan fitur yang tidak kalah komplit. Silakan berikan komentar Anda soal all new Toyota Yaris Cross khususnya varian hybrid yang tadi kita sudah cek dan cobain itu di bawah ya. Jangan lupa klik like, kemudian subscribe, terus bagikan dari channel YouTube Automedia Group, ada di Official Auto, ada Carvaganza dan Zik Wheels Indonesia. Kemudian juga jangan lupa kunjungi web kami di www.auto.com dan carvaganza.com dan zikwheels.co.id. Sampai ketemu lagi, saya Ardian Tommy, pamit dulu.